Di slide pertama ini saya ingin menjelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kita sebagai manusia, ya, kita sebagai anggota masyarakat, ya, dengan hukum yang akan kita pelajari selama 4 semester ke depan. Ya. Nah, sebagai manusia, di slide ini saya gambarkan, kita ini kodratnya memang cenderung berjamaah, ya, berkelompok. Makanya ada teori yang mengatakan manusia itu adalah zone political, jadi kecenderungannya hidup bersama dengan yang lain, ya, membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah masyarakat. Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, menyepi di rumah sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain, atau misalnya di hutan, atau misalnya di gua misalnya, ya, kita tidak bisa seperti itu, ya. Jadi sekali lagi faktanya memang manusia itu, ya, kalau sudah bersama yang lain, kecenderungannya dia membangun komunitas atau ingin hidup bersama yang lain juga. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi di mana kita sebagai manusia hidup berkelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan sifat dan karakternya yang berbeda-beda, ya, ada kalanya kita itu hidup secara rukun, ya, secara damai, secara aman, ya. Tapi ada kalanya juga, ya, interaksi kita, hubungan kita dengan orang lain dalam kelompok masyarakat itu sering menimbulkan persoalan-persoalan. Ini yang menurut saya hidup kita tidak selalu berjalan linear, berjalan lurus, tapi kadang-kadang juga berjalan dalam bahasa yang paling mudah agak belok-belok gitu, karena sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Misalnya ada pelanggaran hak, misalnya ada pihak yang dirugikan, ya kan, dan lain-lain. Nah, pada kondisi seperti inilah kemudian kita sebagai manusia, kita sebagai anggota masyarakat itu perlu perlindungan hukum, perlu ada aturan, ya, yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita baru merasakan begitu pentingnya hukum itu ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, oleh karena itu ada yang populer juga di dalam ilmu hukum itu disebutkan ada ibius societas. Jadi di mana ada hukum, di situ ada masyarakat, atau sebaliknya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya. Jadi itu yang yang bisa kita jelaskan untuk memahami antara hubungan manusia, masyarakat, dan hukum. Berikutnya Mas Os. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwa kehidupan kita itu tidak bisa selalu berjalan mulus sesuai harapan, ya. Tidak selalu berjalan rukun guyup seperti harapan umumnya manusia, ya. Ada kalanya jadi serigala bagi manusia yang lain. Makanya ada yang teori yang lain juga yang menyebutkan bahwa homo homini lupus, ya. Jadi manusia itu dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi serigala bagi yang lain, apalagi dalam kondisi-kondisi yang kepepet, ya, karena persoalan ekonomi, karena persoalan kepentingan, ya. Kehidupan yang awalnya rukun, yang awalnya aman, tertib, itu bisa berubah kacau, ya. Bisa berubah saling mengalahkan satu sama lain begitu, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan. Pada saat terjadi yang demikian itu, maka kita perlu hukum supaya kehidupan kita kembali normal, kembali baik, kembali adil, ya, dan tidak lagi terjadi kekacauan atau konflik kepentingan di antara manusia yang hidup di masyarakat itu. Baik saudara sekalian, sekedar berbagi pengalaman saja,
karena akan lebih baik teori itu kalau langsung dihubungkan dengan prakteknya. Nanti kita juga sama S2 itu akan mendekatkan antara teori dengan praktek, mendekatkan pasal-pasal dalam undang-undang itu dengan kenyataan di lapangan. Nah, sekedar berbagi pengalaman, mungkin setiap kita pernah mengalami, ya, tapi tidak apa-apa saya ceritakan apa yang saya alami ya, sebagai contoh. Ya. Nanti akan muncul contoh-contoh yang lain kalau Bapak Ibu berkenan memberikan juga contoh. Ya. Misalnya, ya, saya pernah mengalami punya sahabat yang sangat akrab. Ya. Dari sangat akrabnya beliau ini sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, bahkan seperti orang tua saya sendiri, karena sangat lama bekerja di lingkungan keluarga. Bahkan kalau dibilang lama, sangat lama ya, karena kurang lebih 10 tahunan. Itu sudah seperti keluarga sendiri. Ya, makan di rumah, ya, tidur juga di rumah. Ya. Interaksinya berjalan sangat baik, seperti layaknya kita berinteraksi dengan keluarga kita sendiri. Singkat cerita, ya, karena sudah seperti keluarga sendiri, maka kepercayaan itu pasti terbangun. Bahkan kepercayaan kami sangat besar. Ya. Semua hal-hal yang penting pun kami percayakan untuk bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan. Dari percayanya, karena sudah kami anggap seperti saudara sendiri, seperti keluarga sendiri. Tetapi dalam suatu keadaan, ya, di mana pada waktu itu saya ingat ada momen lebaran, karena sebentar lagi kalau sudah selesai kita akan biasanya rame-rame mudik gitu ya. Nah, beliau ini pamit juga ingin melakukan mudik pulang ke Jawa. Seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, kita izinkan dengan senang ya, karena keluarganya kita pasti izinkan. Nah, pada waktu itu bahkan tidak tanggung-tanggung kami fasilitasi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan minta pinjam ya, meminjamkan kasih kesempatan lebih satu minggu itu sudah cukup lama, menurut kami cukup gitu. Dan itu akhirnya diterima, dan beliaunya melakukan mudik pulang ke keluarganya di Jawa. Nah, sampai batas waktu yang ditentukan 1 minggu itu ternyata kami tunggu-tunggu tidak datang juga. Ya, bahkan dihubungi dengan cara baik-baik juga tidak direspon. Nah, sehingga bertanya-tanya ada apa begitu, ya wajar kalau misalnya janjinya 1 minggu pulang ternyata nggak pulang. Kemudian ditelepon mestinya langsung diangkat, ternyata tidak diangkat-angkat. Nah, pada akhirnya singkat cerita terdengar kabar beliau ini takut, ya, seperti janjinya yang 1 minggu itu, karena ternyata beliau itu tanpa izin menggadaikan mobil yang dipinjam. Nah, ini cerita real ya, betapa kehidupan yang awalnya baik-baik saja, rukun, semangatnya adalah semangat kekeluargaan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang itu bisa ya, melakukan hal-hal yang berlawanan. Nah, dalam konteks cerita saya ini, beliau ini telah melanggar hak-hak orang lain. Janjinya tidak ditepati. Mestinya dia pulang 1 minggu setelah berlibur mudik di rumahnya. Mestinya beliau ini mengembalikan mobil setelah dia pinjam selama 1 minggu. Ternyata hingga 1 minggu lebih ya, juga tidak dikembalikan. Nah, dalam kondisi seperti inilah, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, maka alhamdulillah. Tapi ketika tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, maka tanda petik kita akan panggil hukum untuk menjadi sesuatu pedoman ya, supaya
kita ini kembali kepada keadaan yang normal. Kami mendapatkan haknya kami kembali tanpa harus ada yang dirugikan begitu. Dan saya berharap hubungannya kami bisa kembali baik-baik saja. Itu pun kalau itu diterima. Ternyata yang bersangkutan bersedia dengan itikat baik pulang. Terdengar kabar mobilnya itu digadaikan. Tapi alhamdulillah kami bisa membantu dan akhirnya bisa selesai. Seandainya tidak bisa selesai dengan cara keluargaan, sudah pasti saya itu sudah ancar-ancar mau melaporkan. Tapi di pidana. Saudara sekalian, sekali lagi ini cerita satu saja, ya, dan masih banyak cerita yang lain, ya, yang bisa kita angkat betapa ya, hukum itu sangat penting ketika kita tidak bisa lagi menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul ketika kita hidup bersama orang lain. Baik, itu Mas Os. Kemudian berikutnya Mas Os, slide berikutnya. Mas Os, sebelum kita masuk ke pengertian hukum, barangkali ada yang mau disampaikan dulu tentang masyarakat, manusia, masyarakat dan hukum. Silakan dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu tentang cerita teori yang saya sebutkan tadi? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke pengertian hukum. Nah, untuk memahami hukum, ada ragam pengertian yang bisa kita angkat di sini. Dan beberapa pengertian ini ya, mungkin bisa kita hubungkan dengan pemahaman banyak orang, ya, termasuk kita yang sudah menjadi sarjana hukum, atau mereka yang belum pernah belajar hukum, ketika disebut istilah hukum, pengertiannya apa. Nah, barangkali apa yang kita pikirkan itu sama dengan ragam pengertian hukum yang akan saya sampaikan. Bahkan orang awam pun, seorang yang hidup di kampung, di desa, ketika disebut kata hukum, dia punya gambaran pikirannya hukum itu apa. Nah, kita sih beberapa pengertian hukum yang memang ini sering muncul di pikiran banyak orang. Yang pertama, untuk memahami hukum, kita bisa memahaminya sebagai peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang membuat. Nah, pengertian ini juga bisa dipertanggungjawabkan, artinya memang ada hukum dalam arti yang saya sebutkan. Jadi ada hukum yang dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis yang itu dibuat oleh pemerintah, ya, dalam hal ini dibuat oleh pejabat yang berwenang. Seperti misalnya DPR dengan lembaga eksekutif, ya, dengan presiden, ya, itu sering membuat undang-undang. Mereka membahasnya secara bersama-sama, ya, kemudian mengesahkannya secara bersama-sama, ya, sehingga keluarlah produk yang namanya undang-undang. Kemudian presiden juga sebagai pemerintah juga rajin mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunannya, karena setiap undang-undang itu pasti ada turunannya untuk dilaksanakan. Misalnya undang-undang, supaya bisa dilaksanakan, kemudian pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah, apa yang kita sebut dengan PP. Ya, itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah, presiden ya, sebagai kepala pemerintahan di eksekutif, ya, dia punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang sudah disahkan dan diberlakukan. Nah, sampai ke bawah, ya. Jadi
ada banyak perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis itu dikeluarkan oleh mereka yang punya kekuasaan ya, sebagai pemerintah. Baik, kemudian yang kedua, kita juga bisa memahami hukum sebagai produk dari putusan hakim. Jadi kalau kita ya, misalnya seperti yang saya ceritakan tadi, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain secara baik-baik, secara kekeluargaan, maka tidak ada pilihan lain, kita akan menempuh jalur litigasi dengan mekanisme peradilan. Dalam kasus perdata misalnya, saya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Dengan harapan, ya, apa yang kita persengketakan dengan orang lain itu bisa mendapatkan putusan hukum yang adil. Nah, ketika keluar putusan hukum dari majelis hakim, dari pengadilan itu, maka itu akan menjadi hukum bagi kita yang bersengketa. Nah, boleh tidak memahami hukum yang seperti ini? Boleh. Karena memang faktanya putusan pengadilan itu bisa menjadi hukum, terutama bagi pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, hukum itu bisa diartikan sebagai petugas atau pekerja hukum. Dan ini umumnya dipahami oleh mereka-mereka yang katakanlah ya, dalam bahasa yang mudah, yang sederhana itu, mereka yang awam, ya, kalau misalnya saya sebut itu masyarakat di desa saya itu, ya, mungkin di desa yang lain juga ya, itu ketika disebut istilah hukum yang muncul di pikiran mereka itu adalah polisi, jaksa, hakim. Nah, apakah itu benar Pak Zen? Ya benar, ya. Karena memang ada juga yang berpendapat demikian. Jadi ketika disebut istilah hukum, langsung di pikirannya ini hubungannya pasti ini dengan polisi, hubungannya dengan jaksa, hubungannya dengan hakim, gitu ya. Nah, ini pendapat atau pikiran orang awam pada umumnya ketika disebutkan istilah hukum langsung muncul begitu pemahamannya, begitu. Nah, dalam praktek sekali lagi petugas-petugas ini bisa menciptakan hukum. Polisi misalnya dengan dengan tupoksinya itu sering mengambil keputusan-keputusan, walaupun keputusan itu tidak berhenti, ya, tapi bisa berlanjut ke mekanisme berikutnya. Tetapi sekali lagi polisi itu dengan diskresinya itu sering membuat keputusan-keputusan, dan itu mereka gunakan untuk membantu pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum. Nah, itu contoh realnya, betapa hukum itu juga bisa dipahami sebagai petugas atau pekerja hukum. Berikutnya yang keempat, hukum itu bisa juga dipahami sebagai wujud dari sikap atau kalau di sini saya sebutkan sebagai perilaku sikap yang dilakukan secara tetap dan teratur. Makanya muncul istilah hukum kebiasaan. Kemudian lebih lagi muncul istilah hukum adat. Nah, hukum kebiasaan itu, atau sebaliknya kalau saya bilang kebiasaan bisa menjadi hukum kalau perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ada perilaku dilakukan secara berulang-ulang di sebuah masyarakat, sehingga kemudian karena dilakukan berulang-ulang sampai menimbulkan sebuah keyakinan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut, mana yang tidak patut, sehingga kemudian dijadikan pedoman. Ini yang disebut dengan hukum kebiasaan. Jadi perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sampai menimbulkan sebuah keyakinan tentang mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang patut, mana yang tidak patut, itu bisa menjadi hukum kebiasaan dan itu bisa berlaku ya, di masyarakat kita. Ya. Nah, ini contoh ya, hukum dipahami sebagai perilaku atau sikap tindak ya, yang dibudayakan, dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat. Berikutnya Mas Os.
Berikutnya Mas Os, sebelum bilang ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu, silakan. Mas Os nanti ingatkan ya, kalau sudah sampai jam 3 saya diberitahu ya. Oh, oke, siap Pak. Baik, Mbak Ririn ada yang mau disampaikan, Mas Riyad juga, dan teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, Mas Farhan? Karena tutup dulu Pak. Tutup dulu ya, saya lanjutkan dulu sebentar ya. Baik, berikutnya kita juga bisa memahami hukum sebagai sistem kaidah. Karena di dalam hukum itu terjalin macam-macam kaidah yang berlaku secara bersamaan dan memperteguh satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Misalnya ada kaidah agama, karena mayoritas kita di Indonesia ini adalah umat beragama, apapun agamanya, ya, kita punya kaidah-kaidah yang bisa dijadikan di masyarakat. Ya. Dengan istilah agama. Nah, hukum agama ini, kaidah ini berasal dari Tuhan. Yang kalau misalnya dilanggar, ya, itu biasanya mohon maaf ya, menimbulkan dosa. Jadi diyakini berakibat dosa. Jadi ada pahalsa kalau misalnya kita melaksanakan atau melanggar hukum agama. Ya. Sanksinya dari siapa Pak? Sanksinya dari Tuhan. Karena memang hukum agama ini diyakini bersumber dari kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Wah, kalah kau. Iki anu eser iki kalah iki. Iki dikira. Barang buka. Tapi juga sebab itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi hukum agama itu atau hukum yang bersumber dari ajaran agama itu dipahami sebagai ajaran yang berlaku secara universal. Ya. Kapan dan dimanapun maka itu berlaku. Ya. Kita hidup sebagai manusia manusia di Indonesia, manusia di negara lain, ya sama. Sumbernya kitab suci Al-Quran kalau kita Islam. Kemudian ada kaidah susila. Kaidah susila itu bersumbernya dari mana? Biasanya yang kita pahami dengan baik itu secara teori, gila itu akhir orang masing-masing. Jadi sumbernya dari hati nurani masing-masing. Nah, kita tahu ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, karena hati nurani kita mengatakan ini baik, ini buruk. Misalnya mencuri. Tanyakan kepada semua orang yang punya hati nurani yang sehat, mencuri itu perbuatan baik atau buruk. Pasti jawabannya secara universal mereka akan mengatakan itu buruk. Nah, kalau misalnya kita melanggar kaidah susila yang sumbernya dari hati nurani masing-masing, maka biasanya muncul rasa bersalah, rasa tidak, karena kita telah melanggar apa kata hati kita, perasaan tidak enak, perasaan sungkan ya, kalau ketemu misalnya ya, karena kita sudah bohong misalnya ya kepada orang lain ya, contoh ya misalnya. Itu ada indikator bahwa Anda sedang melanggar kaidah susila, kaidah yang bersumber dari hati nurani, sehingga sanksinya itu biasanya dari diri Anda sendiri. Anda merasa tidak enak, Anda merasa tersiksa batinnya. Nah, itu kalau Anda merasakan itu berarti ada tanda-tanda Anda sedang melanggar kaidah susila. Nah, itu. Kemudian ada kaidah sopan santun. Kaidah sopan santun ini sumbernya dari hubungan bersama orang lain. Perbuatan baik atau buruk itu bisa dinilai dari hukum yang bersumber dari orang lain, dari masyarakat lain.
Nah, misalnya untuk mengetahui ini sopan atau tidak, tanyakan kepada masyarakat tersebut. Di Madura misalnya ya, di Madura, tanpa ada keperluan apapun, tiba-tiba ada orang memegang kepala orang Madura. Tanyakan kepada masyarakat Madura, memegang kepala tanpa ada alasan yang dibenarkan, misalnya alasan mencukur. Kalau mencukur kan mesti pegang kepalanya. Kalau misalnya tidak ada alasan yang dibenarkan, Anda pegang kepalanya orang Madura, itu orang Madura pasti dengan hukumnya akan mengatakan tidak sopan. Jadi itu kaedah kesopanan orang Madura akan berbicara bahwa memegang kepala orang lain tanpa sebab yang betul, yang benar, itu tidak sopan. Nah, ini biasanya berlakunya tidak universal. Tiap masyarakat pasti berbeda. Sopan menurut orang Madura belum tentu sopan menurut orang Arab. Di Arab, sekedar saya sampaikan juga, di Arab itu kalau memegang kepala itu dianggap tidak apa-apa, atau dalam arti itu sopan saja. Bahkan orang Arab itu senang kalau dilus-lus kepalanya. Ya. Ada seorang teman yang kebetulan belajar di sana, itu cerita bahwa orang Arab itu suka kalau dilus-lus kepalanya, ya. Dan itu dianggap sopan saja dan baik. Ya. Nah, itu berbeda dengan orang Madura. Di Madura nggak boleh pegang kepala tanpa alasannya. Di Arab pegang kepala orang lain, temannya itu boleh. Ya. Tapi orang Arab itu jangan dipegang pantat. Ya. Kalau dipegang pantatnya biasanya marah, dan itu dianggap tidak sopan. Ya. Dianggap tidak sopan. Nah, ini sekedar contoh ya, kaidah kesopanan itu. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Kalau kaidah hukum ini ya, itu sumbernya dari negara, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada lembaga-lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum. Kalau Anda melanggar, sanksinya juga dari negara. Karena negara sudah punya perangkat yang siap ya, memeriksa, mengadili, dan memutus, dan sekaligus mengeksekusi kompetisi kepada mereka yang terbukti bersalah atau melanggar hak orang lain. Nah, ini kaidah-kaidah ya, yang juga dapat dijadikan pemahaman bahwa kaidah itu juga bisa dipahami sebagai hukum. Berikutnya adalah hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini berlaku. Ini kita sebut dengan hukum positif, atau yang kita sebut dengan ius constitutum. Ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku saat ini dan di sini. Ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda, ya, yang semuanya tertulis itu. Jadi, kalau boleh saya sebutkan dari atas Undang-Undang Dasar 45, kemudian di bawahnya ada undang-undang, kalau nggak ada undang-undang ada perpu, di bawah itu ada PP, peraturan pemerintah, di bawah itu ada peraturan presiden, sampai kemudian yang paling bawah ada peraturan daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Itu adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini dan di sini. Nah, berikutnya ada hukum yang diartikan sebagai sistem nilai yang berlaku secara umum. Jadi ada nilai-nilai yang itu berlaku secara umum, tanpa harus membedakan dia dari suku mana, ya. Tapi secara nilai kita bisa bertemu dengan banyak orang, apapun sukunya, apapun agamanya, tapi nilainya sama. Ya. Misalnya bicara keadilan, saya yakin semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, akan mengatakan keadilan itu baik, bahkan sangat baik. Sebaliknya, ada nilai buruk. Kalau disebutkan ada sesuatu yang bernilai buruk, ya, dan itu bersifat universal, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, akan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan buruk. Nilainya buruk sehingga tidak boleh dilakukan. Baik saudara sekalian, berikutnya adalah hukum juga diartikan sebagai pengetahuan
yang akan dijelaskan secara sistematis, bahkan metodis, ya, dengan metode-metode tertentu, kemudian juga objektif dan juga bersifat universal. Ini nanti yang akan kita pelajari selama 4 semester. Kalau sarjana selama 8 semester, kalau magister selama 4 semester. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, kita akan pelajari itu. Ya. Makanya ini baru pemanasan, matrikulasi, ya. Dengan harapan Anda mulai mengenal lebih dekat lagi, ya, tentang hukum yang akan kita pelajari di program S2 Hukum Unija. Kalau nggak salah kecenderungannya kalau saya lihat itu S2 Hukum Unija itu lebih cenderung dekat ke hukum bisnis, ya, ke hukum bisnis, ya. Walaupun saat ini ada usaha untuk kita kembangkan kepada peminatan atau konsentrasi hukum yang lain, tetapi untuk kurikulumnya saat ini itu lebih dekat kepada konsentrasi hukum bisnis. Dan saudara sekalian, itu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang akan kita jelaskan secara sistematis selama 4 semester ke depan. Berikutnya, hukum sebagai gejala sosial. Tadi sudah saya katakan, nanti Anda akan melakukan penelitian tesis. Kalau Anda melakukan penelitian hukum empiris, maka Anda akan memahami hukum itu sebagai perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat. Makanya ada aliran hukum yang kita kenal sebagai aliran hukum sosiologis. Hukum dipahami sebagai perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ya. Jadi bagaimana gejala-gejalanya yang muncul di masyarakat, ya, sehingga kemudian membentuk sebagai perilaku yang ajak, yang tetap. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Ya, makanya nanti akan ada aliran hukum yang kita sebut dengan aliran hukum sosiologis atau sociological jurisprudence. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya kita sebut nama-nama besar seperti Sacipto Raharjo. Sacipto Raharjo itu kalau di Indonesia sebagai sebagai gawat atau pendekar, kalau katanya teman-teman itu, yang dikenal sebagai tokoh dalam aliran hukum sosiologis. Punya teori yang namanya hukum progresif yang bisa kita nanti gunakan dalam tesis kita sebagai salah satu teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian tesis kita. Yang terakhir, hukum juga dapat dipahami sebagai sistem ajaran atau disiplin hukum. Ya. Dan makanya tadi disebutkan ada hukum yang sifatnya normatif, ada hukum yang sifatnya empiris, ada das sein, ada das solem. Dalam prakteknya harus kita akui dua rezim hukum ini itu dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu hukum itu ada kalanya bisa beririsan, ada kalanya bisa berseberangan, membentuk rezim kebenarannya sendiri. Nanti kita akan diskusikan itu, apa karakteristik hukum normatif dengan karakteristik hukum yang sifatnya empiris. Baik saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, karena ini bulan Ramadan, ya, barangkali ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Jika ada yang mau disampaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan mungkin sebelum diselesaikan, ya, sebelum berakhir maksud saya. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan. Mas Oos, dibuka slide-nya. Apa setelah itu ya? Nah, ini unsur-unsur pengertian hukum. Tapi sebelum itu, silakan jika ada yang mau disampaikan, Mas Farhan, Mas Riyad, kemudian Mbak Ririn, Mas Akbar, silakan jika ada yang mau disampaikan. Dan teman-teman yang lain, Mbak Ririn, ada yang mau disampaikan? Tidak apa-apa. Saya hanya menyegarkan ingatan sampean yang sudah pernah belajar dulu, ya, bareng-bareng kami di Fakultas Hukum. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa kita dulu pernah belajar tentang ini. Nanti sekarang kita segarkan kembali karena sebentar lagi kita akan memulai hidup baru, dalam arti akan belajar di jenjang
magister gitu. Oleh karena itu kita panaskan dulu mesinnya ya, yang lama dimatikan kalau selama S1 itu. Nanti kalau sudah ada pemanasan enak melanjutkannya pada level berikutnya. Baik, berikutnya ya, jika ada yang tidak ada yang mau disampaikan dari sekian pengertian yang saya sampaikan tadi, banyak tadi ragam pengertiannya itu, maka kita bisa mengurai satu persatu unsur yang ada dalam pengertian hukum. Kita boleh berbeda pendapat tentang pengertian hukum, tetapi dari sekian banyak pengertian yang saya sebutkan tadi, paling tidak ada beberapa unsur yang bisa kita urai. Ya. Unsur-unsur ini ya, kita ambil dari ragam pengertian hukum yang kita jelaskan tadi. Kalau disebut hukum, maka pengertian yang pertama yang harus kita pahami adalah hukum dipahami sebagai perangkat peraturan. Ya, tadi saya sampaikan ya, bahwa hukum bisa dipahami sebagai perangkat aturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Ya. Baik itu hukum positif ya, yang berlaku dengan hierarkinya dari Undang-Undang Dasar 45 sampai ke bawah. Ya. Ini unsur yang pertama. Jadi ketika disebut kata hukum, istilah hukum, maka di pikiran kita segera dimunculkan, diaktifasi ya, bahwa hukum itu adalah perangkat peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua dalam pengertian hukum itu adalah hukum itu dibuat oleh yang berwenang. Ya. Nah, kalau di sini dalam bahasa yang penguasa ya. Kalau saya lebih setuju hukum dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya. Jadi kalau misalnya dia menjabat sebagai anggota dewan di DPR RI, ya bersama teman-temannya dengan jabatan DPR RI-nya itu, dia bisa ya, membuat undang-undang, membahas bersama eksekutif. Nah, kalau Anda di eksekutif juga bisa membuat itu, karena Anda punya jabatan, dan jabatan itu memberikan kewenangan kepada Anda untuk ya, membuat hukum. Ya. Nah, tentunya sesuai dengan jabatannya. Sesuai dengan jabatannya, dia bisa mengeluarkan hukum apa. Kalau dia bupati, dia bisa mengeluarkan peraturan bupati misalnya. Ya. Atau dia bisa mengeluarkan perda, dibahas bersama dengan DPRD. Itu contoh konkret bahwa hukum itu memang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian berikutnya, hukum juga dapat dipahami dalam bentuknya yang tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau yang tertulis, saya kira tidak perlu penjelasan lebih lanjut karena kita sudah paham, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda, semuanya tertulis. Dan harus kita akui, di Indonesia ini memang rezim hukumnya tertulis. Karena kita ini dulu cukup lama dijajah oleh Belanda, yang kebetulan Belanda itu menganut sistem hukum Eropa kontinental, yang mayoritas hukumnya itu terkodifikasi secara tertulis, dan itu berpengaruh terhadap kondisi hukum kita pada hari ini. Pada hari ini Indonesia juga masih menggunakan banyak sekali hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus mengakui ada juga hukum dalam bentuknya yang tidak tertulis, dan itu juga berlaku di masyarakat kita, terutama di masyarakat hukum adat. Ada beberapa masyarakat adat yang pernah kita kunjungi ya, yang mereka juga mengatakan bahwa kami juga melaksanakan dan taat terhadap hukum adat yang berlaku di internal masyarakat adat mereka ya. Misalnya di Bali ya, di Bali itu ada beberapa masyarakat yang mengklaim sebagai masyarakat adat Bali. Ya, kalau Anda pernah ke Bali ya, di daerah Trunyan, kemudian di daerah yang pernah ke Bali kemana lagi itu ya, ada yang pernah saya kunjungi itu Trunyan, ada lagi itu daerah mana ya, mungkin ada yang ingat ya. Di Bali itu ada beberapa masyarakat adat yang sampai sekarang lestari, termasuk lestari hukumnya, hukum adatnya. Ya.
di Tenganan ya, di kampung adat Tenganan yang mungkin pernah ke Bali ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, hukum itu juga bersifat memaksa. Ya. Jadi kalau dia sudah berlaku, ya, maka itu sifatnya memaksa. Buktinya apa? Buktinya mereka taat. Jadi apa namanya? Kalau tidak taat, ya, kalau mereka memahaminya, ya, apalagi hukum tertulis, ya, di sana ada sanksi-sanksi, ya, sehingga membuat daya paksanya sangat kuat, gitu. Sehingga orang itu merespon ketika ada peraturan tertulis dia harus taat. Kenapa? Ya, silahkan ditanyakan, ya, apakah itu tulus atau karena terpaksa, gitu ya. Ya, tapi sekali lagi harus kita akui bahwa hukum itu memang harus punya sifat memaksa. Kenapa Pak Zen? Karena tidak semua orang secara sukarela, ya, tunduk dan taat kepada hukum yang diberlakukan. Ya. Sementara hukum ini akan digunakan dalam kehidupan bersama. Tidak boleh dalam kehidupan bersama itu kemudian ada satu pihak yang dituntut taat, sementara pihak yang lain seenaknya sendiri tidak mau taat. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka hukum bisa bersifat memaksa semua orang, ya, yang dimana hukum itu diberlakukan untuk taat kepada hukum yang berlaku. Dan berikutnya ada sanksinya. Ini yang saya katakan tadi, yang mubazir, kemudian kita ada mengeluarkan sebuah produk hukum, kemudian tidak ada sanksinya. Ya. Masalahnya kalau misalnya ada yang melanggar, ya, kalau tidak ada sanksinya, khawatir nanti diabaikan. Bahkan kemudian dilakukan berulang-ulang pelanggaran itu. Sampai keluar kata-kata dari anak-anak kita itu, hukum dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Karena apa? Karena tidak ngefek. Ketika dilanggar itu tidak ada punishment-nya, tidak ada sanksinya. Ya. Sehingga mereka dengan mudah, ya, dengan enteng begitu, ya, mudah melanggar, sering melanggar. Berikutnya, hukum itu ditujukan ke manusia. Jadi sekarang hukum itu ditujukan pada hukum itu bisa menyentuh hal-hal non perilaku. Misalnya saya sebut orang yang masih berpikir di pikirannya itu sulit untuk dijerat oleh hukum. Ya. Makanya dikatakan di sini hukum itu untuk mengatur perilaku. Ya. Ada di dalam pikiran itu sulit. Saya tahu dari apa. Ya. Tidak bisa kemudian berlaku apa yang Anda pikirkan. Indonesia masih ada di dalam pikiran, ya, belum ada wujudnya, ada wujud perilakunya, bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Saya kasih contoh, orang berpikiran komunis, ya, itu sulit dipikirkan. Orang itu berpikiran komunis atau tidak. Kali nanti kalau sudah melaksanakan pikiran komunisnya itu dalam bentuk perilaku, dan perilakunya itu terbukti merusak, mengganggu hak orang lain dan sebagainya, maka kita baru bisa yang bersangkutan dengan pasal-pasal hukum. Ya. Kita bisa menghubungkan antara perbuatan yang itu. Tapi selama belum ada wujud baru diniatkan, baru dipikirkan. Tapi kalau nggak ada wujud perilakunya, akan menjadi sulit untuk diberikan hukumnya. Nah itu. Kemudian berikutnya, hukum itu punya tujuan. Di antaranya adalah menciptakan keamanan, ketertiban, bahkan kesejahteraan. Di antara tujuan hukum itu
silakan analisis, ya, mungkin ini nanti tugas ya, kalau nanti kita akan lanjut pada video yang lain ya, apakah hukum kita ini sudah merencanakan tujuan yang ketertiban, keadilan, atau bahkan kesejahteraan. Ada yang berpendapat hukum kita itu baru bisa menertibkan, baru sampai pada ketertiban, buktinya mampu menertibkan banyak orang, masyarakat. Nah, ke depan ya, hukum kita tidak akan berhenti hanya menertibkan saja, tapi kita berharap hukum kita ini bisa benar-benar mewujudkan keadilan. Walaupun itu sulit, abstrak, tetapi harus tetap ada usaha untuk mewujudkan keadilan. Bahkan lebih daripada itu, ke depan kita berharap hukum kita itu bisa menciptakan kesejahteraan. Nah, dengan hukum, bikin orang sejahtera. Bikin orang dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Mbak Ririn sekarang ada di Dinas Tenaga Kerja ya. Buatlah kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, hukum yang memudahkan orang itu menjadi lebih sejahtera. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya kemudian kita menciptakan regulasi, menciptakan peraturan yang bikin orang sulit untuk menemukan pekerjaan, sulit untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini yang katanya Jeremy Bentham itu disebutkan dalam teorinya yang kita kenal dengan utilitarianisme. Hukum itu harus bisa mewujudkan kebahagiaan. Jadi dengan hukum orang bisa hidup bahagia, terjamin hidupnya, sehingga mereka berhak untuk bahagia. Jangan sampai atas nama hukum bikin menangis orang lain. Jangan sampai atas nama hukum bikin miskin orang lain atau miskin rakyatnya dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana ke depan kita akan mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Baik, sebelum dilanjutkan atau ditutup, ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan. Silahkan Mbak Ririn, Mas Farhan. Boleh bicara pengalamannya masing-masing. Silahkan saja. Izin, Pak. Ya, silahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, terutama sebagai ASN, Pak, kami sering menghadapi produk hukum berupa peraturan dan keputusan, Pak. Nah, yang membedakan keduanya ini apa, Pak? Mohon petunjuk. Terima kasih, Pak. Peraturan dan dengan keputusan. ya, Ada peraturan kepala daerah, ada keputusan kepala daerah. Nah, yang membedakan keduanya ini apa, Pak? Mohon petunjuk lebih lanjut. ya. Itu kita lihat dari hierarkinya, Pak. Jadi nanti kita akan belajar di dalam HTN, Hukum Tata Negara itu, ada hierarki peraturan perundang-undangan, ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ruhnya ya, itu harus sistematis atau kalau kita bilang sistemik. Sebagai sistem, satu sama lain itu tidak boleh bertentangan. Jadi sekali lagi, kalau bicara tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas sampai bawah itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dia bekerja secara sistemik. Sistem itu adalah whole integrated. Whole integrated itu maksudnya unsur-unsurnya tidak boleh bertentangan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya kasih contoh, Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada undang-undang. Makanya kita buat undang-undang untuk menjelaskan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Karena kalau bicara Undang-Undang Dasar itu kan sangat dasar, ya. Makanya disebut dengan ground norm, norma dasar. Dari sangat dasarnya, ya, kita tidak menemukan penjelasan yang konkret, penjelasan yang detail. Supaya lebih detail, lebih konkret, mudah dipahami dan bisa dilaksanakan, maka lembaga yang lain, dalam hal ini adalah DPR dengan Presiden, harus bisa menerjemahkan, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Dengan apa? Dengan membuat undang-undang.
dia tata urutannya berada di ranking 2. Ranking pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Di bawah itu ada undang-undang. Atau perpu kalau belum ada undang-undangnya, tapi dibutuhkan sekarang juga, mendesak, genting begitu. Ya, karena kalau menunggu undang-undang masih lama bahasannya, ya, kita tahu untuk membuat undang-undang itu butuh berapa lama. Sementara butuhnya sekarang juga, maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini sekedar menjelaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Di bawah undang-undang itu Pak, ada yang namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dipakai untuk pelaksana dari undang-undang. Jadi undang-undang supaya lebih konkret, lebih mudah dilaksanakan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. Nah, tujuannya apa? Untuk melaksanakan undang-undang. Terus ke bawah Pak, di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, di bawah peraturan presiden terus ke bawah sampai ada perda, peraturan daerah. Nah, masuk ke pertanyaannya sampean, gimana kalau di tingkat daerah Pak? Di tingkat daerah, ya, apalagi kita ini hidup sebagai pegawai negeri di daerah masing-masing, ya, harus tahu juga tata urutan peraturan perundang-undangannya. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ya. Kalau di daerah itu ada peraturan daerah, Pak. Peraturan daerah itu dibuat oleh bupati atau wali kota dengan DPRD-nya. Buat bersama, dibahas bersama, disetujui bersama, kemudian diberlakukan. Nah, di bawah itu ada peraturan berikutnya. Kalau dia bupati, wali kota ada peraturan bupati. Peraturan bupati ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan peraturan daerah. Karena tidak semua peraturan daerah itu bisa dilaksanakan secara konkret. Untuk dilaksanakan secara konkret harus ada peraturan turunnya, ada turunannya dia. Nah, bupati dengan jabatannya, wali kota dengan jabatannya bisa membuat peraturan untuk menjelaskan setiap pasal yang dianggap belum konkret, belum jelas di dalam peraturan daerah. Nah, itu. Nah, kalau berbicara keputusan, saya tanya juga, keputusan itu kan kalau bahasa sehari-hari itu setiap orang kan bisa buat keputusan. Ya, kan? Nah, kalau keputusan yang sifatnya insidentil itu maksudnya bisa dibuat kapan saja begitu, karena dibutuhkan. Ya, karena dibutuhkan sekarang kita buat keputusan gitu kan. Nah, itu levelnya mana? Ya, itu tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi kalau sekedar membuat keputusan karena keadaan-keadaan tertentu, maka dia hanya berlaku pada saat keadaan tertentu itu juga. Kalau sudah keadaan tertentunya nggak ada, keputusan itu mungkin sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Ya, kalau Bapak misalnya jadi bupati, ya, butuh keputusan sekarang juga terkait satu hal yang harus diselesaikan, ya kan? Kan tidak mungkin menunggu ada perdanya dulu, sementara kita butuhnya sekarang. Tidak mungkin buat peraturan bupati dulu dengan segala mekanismenya. Kan ada mekanismenya itu. Buat perda dengan peraturan bupati. Ya kan? Tidak mungkin. Makanya kita buat keputusan. Keputusan yang sifatnya insidental. Itu banyak. Ya. Ada SE, surat edaran misalnya Pak ya. Jadi bupati buat surat edaran. Selama bulan Ramadan. Ya, waktu kerja PNS sekian, ya kan misalnya kan dibuat surat edaran. Nah, itu semacam naskah dinas. Kalau surat edaran itu semacam naskah dinas, dia berlaku di lingkungan dinasnya masing-masing. Ya, tapi dia tidak bisa mengikat di luar itu. Ya, surat edaran itu. Makanya saya heran kalau ada orang menggunakan surat edaran mau dipakai untuk umum, itu nggak bisa. Karena memang ruang lingkupnya surat edaran itu tidak bisa menjangkau jauh. Ya. Kalau Anda ingin memberlakukan kepada banyak orang, jangan pakai surat edaran. Ya. Harus pakai peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti dulu kita rame-rame tentang surat edaran Menteri Agama mengatur volume pengeras suara, ya kan? Nah, itu menurut saya jangan pakai surat edaran. Itu keliru kalau pakai surat edaran. Mendingan kalau ingin niatnya diberlakukan secara umum, jangan pakai surat edaran. Ya.
Karena kalau pakai surat edaran itu kan naskah dinas hanya berlaku di internal dinasnya sendiri. Ya, tidak bisa diberlakukan secara umum. Jadi saya kira itu jawaban saya. Jadi untuk menjawab itu kita pahami dulu tata urutan peraturan perundang-undangan. Apakah dia masuk di situ atau tidak? Atau jangan-jangan itu keputusan yang sifatnya insidentil yang setiap pejabat bisa melakukan itu. Ya. Kalau di polisi Mas Akbar ini ada Mas Akbar itu ada diskresi, Pak. Jadi polisi itu dalam kondisi-kondisi tertentu dia langsung buat diskresi. Ya. Semacam kebijakan yang memang diambil atas jabatannya sebagai polisi. Begitu. Nah, itu bisa dilakukan karena dibutuhkan pada waktu itu juga. Sementara kalau mau menunggu sejelas-jelasnya ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang lain, tidak bisa karena kebutuhannya mendesak pada waktu itu juga. Makanya saya sering bertanya, berdiskusi dengan teman-teman polisi itu cukup rajin juga mereka membuat diskresi, mengambil dengan cara diskresi. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Pak Riyad ya? Iya Pak, siapa? Ya Pak Riyad, jadi seperti itu. Ya, jadi jawaban saya nanti lebih lanjutnya nanti kita akan diskusi dalam mata kuliah hukum tata negara. Nanti mungkin ada mata kuliah yang bisa menjelaskan secara khusus tentang itu. Baik saudara sekalian, ada yang lain sebelum dilanjutkan dan ditutup. Ini ada tujuan hukum. Saya ambil yang paling penting ini pendapatnya Gustav Radcliffe. Ini terkenal sekali. Anda sebagai orang hukum harus tahu. Ya. Ini di jagat ilmu hukum kita ini sangat populer, sangat terkenal sekali. Sampai ada yang mengatakan tidak sah, ya. Tidak sah menjadi orang yang belajar hukum kalau tidak kenal teorinya Gustav Radcliffe. Jadi tujuan hukum itu menurut beliau adalah mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan mewujudkan kemanfaatan. Jadi ada 3. Ya, hukum itu harus menjamin kepastian, ya, kepastian hukum maksudnya. Yang kedua harus menjamin keadilan, dan yang ketiga harus menjamin kemanfaatan. Ya. Anda kalau jadi petugas hukum, apapun jabatan Anda, ya, apapun jabatan Anda, presiden, menteri, ya, atau sampai jabatan paling rendah di daerah, atau Anda jangan-jangan sebagainya juga sudah ada yang pegang jabatan, itu harus mempertimbangkan 3 ini. Apakah hukum yang Anda keluarkan itu sudah menjamin kepastian hukumnya? Hukumnya jelas tidak? Substansinya itu jelas atau tidak? Ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai tidak jelas, tidak pasti, menimbulkan interpretasi yang banyak, apa yang kita sebut dengan interpretable atau bias. Anda kalau buat peraturan apapun, regulasi apapun, ya, gunakan bahasa hukum yang tegas, yang lugas, yang pasti, ya, sehingga tidak memungkinkan adanya pengertian yang bias, yang interpretable, yang macam-macam. Ya, itu kalau ditegakkan nanti malah bingung. Nanti bawahannya Anda yang mau melaksanakan malah bingung, ini maksudnya bagaimana gitu. Ya. Jadi harus ada kepastian hukum. Makanya kita tidak bisa menyalahkan kalau misalnya ada hakim yang memahami hukum, yang memahami hakim itu sebatas undang-undang. Di luar undang-undang, bukan hukum. Kenapa? Karena mereka itu memahami bahwa hukum itu harus menjamin kepastian. Ya. Dan mereka merasa lebih mudah menemukan kepastian hukum kalau ada undang-undangnya. Gitu. Jadi kalau ada undang-undangnya, mereka pastikan gampang memberikan keputusan hukumnya. Nah, tapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada pasalnya? Ya. Ada peristiwa hukumnya, terbukti melanggar hak orang lain, terbukti merugikan, terbukti menimbulkan akibat hukum mengganggu ketertiban. Kemudian dicari pasalnya nggak ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa memberikan kepastian hukum pada saat
ada peristiwa hukumnya, ya, dan peristiwa hukum itu berakibat hukum merugikan orang lain, menimbulkan kekacauan, ya, misalnya merugikan berbagai pihak. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa itu? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Dalam perkara perdata, ya, karena kebetulan saya orang yang menekuni hukum perdata, hakim itu tetap tidak boleh menolak perkara, karena memang asasnya hakim itu tidak boleh menolak perkara. Ya. Apalagi dalam perkara perdata, hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk menemukan hukumnya. Tidak boleh kemudian karena tidak ada pasalnya, gugatan yang diajukan ke pengadilan, ya, kemudian dibiarkan begitu saja dengan mengatakan ini tidak ada pasalnya, ya. Kemudian orang atau para pihak yang mengajukan itu disuruh pulang misalnya, dibiarkan tengkar setiap hari di rumahnya, di kampungnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya. Anda harus menjadi pihak yang bisa memberikan kepastian hukum. Walaupun tidak ada pasalnya, kalau dalam perkara perdata harus ditemukan hukumnya. Makanya ada istilah penemuan hukum yang dipopulerkan oleh Profesor Sudikno Mertokusumo. Ya, Prof. Dikno itu punya teori tentang penemuan hukum. Ya. Jadi walaupun tidak ada pasalnya, Anda sebagai petugas hukum, Anda sebagai hakim harus bertanggung jawab untuk menghadirkan hukumnya supaya peristiwa itu kembali stabil, kembali normal, tidak kacau, ya, tidak ada pelanggaran hak dan sebagainya. Nah itu, di dalam hukum Islam ada istilah ijtihad. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk menemukan hukumnya pada saat dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak jelas atau kurang jelas. Ya. Jadi di dalam ayat Quran, ya, di dalam hadis, kalau misalnya tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus berbicara tentang kasus tertentu, ya, atau memang ada tapi kurang jelas, maka perlu dilakukan yang namanya ijtihad. Ya. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukumnya. Pada saat ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada, atau walaupun ada tapi tidak jelas atau kurang jelas. Gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena memang kalau dalam kaidah hukum Islam itu disebutkan bahwa nas itu kan terbatas. Nasnya itu terbatas, ayat itu jumlahnya terbatas, ya itu saja 30 juz itu, tidak lebih, tidak akan nambah lagi kan. Ya kan? Jadi an-nasu yantahi, nas itu sudah berhenti, sudah selesai 30 juz itu. Wal qadaya la yantahi, tetapi permasalahan-permasalahan itu tidak pernah berhenti. Sekali lagi, teksnya, teks hukumnya di dalam Quran, di dalam hadis itu sudah selesai. Tidak akan ada tambahan lagi ayat hadis itu. Wal qadaya la yantahi. Sementara permasalahan manusia itu terus berkembang, selalu ada yang baru-baru. Nah, bagaimana kalau ada yang baru-baru, ayatnya dicari nggak ketemu, hadisnya dicari nggak ketemu, maka perlu ada ijtihad untuk menemukan hukumnya. Nah, ini yang saya maksud dengan kita harus bisa mewujudkan kepastian hukum. Kemudian yang kedua, harus mewujudkan keadilan. Ya, hukum itu harus mewujudkan keadilan. Bahkan ada yang berpendapat hukum ya keadilan itu sendiri. Hukum itu identik dengan keadilan. Ya, ada yang berpendapat begitu. Sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Walaupun ada yang berpendapat hukum dengan keadilan ini bisa dipisahkan. Ya. Nanti kita akan diskusikan, kok bisa begitu Pak Zen? Nah, saya berharap ada pertanyaan begitu ya. Kok bisa hukum itu bisa dipisahkan dari keadilan? Ya? Padahal kita berharap hukum itu bisa mewujudkan keadilan. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan hukum itu identik dengan keadilan, tapi ada yang mengatakan hukum itu sebenarnya berbeda dengan keadilan itu sendiri. Sehingga dalam keadaan tertentu, keduanya itu bisa terpisah. Ya, bisa terpisah. Saya kasih contoh misalnya ya, supaya lebih jelas. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Kalau kita memahami keadilan itu bagian dari moral, ya.
Karena dia mengatakan keadilan itu kan sangat abstrak. Dari sangat abstraknya itu ada yang memahami sebagai salah satu moralitas manusia. Manusia itu salah satu moralitasnya harus bersikap adil, ya kan, kepada orang lain. Ya. Itu akhlak, moral. Kalau Anda bisa mewujudkan keadilan untuk orang lain, berarti Anda berakhlak baik, Anda bermoral baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya Anda ternyata hanya taat kepada hukum tertulis. Anda sebagai hakim, misalnya, sudah menjalankan segala prosedur, sudah menjalankan bunyi teks hukumnya, ya, sudah sungguh-sungguh dilakukan mekanisme peradilan itu. Ternyata hasilnya Anda harus menghukum orang tua karena gugatan anaknya. Misalnya, ya kan, ada anak menggugat orang tuanya persoalan warisan. Dan setelah Anda periksa, mulai dari awal sampai pembuktian, ternyata betul, ya, orang tua dalam hal ini keliru, salah. Dan Anda harus mengabulkan gugatan anaknya. Nah, di dalam putusan Anda, ya, harus berisi keadilan. Ya, harus berisi keadilan. Ya. Bagaimana Anda sebagai seorang hakim jika dituntut memberikan putusan yang adil, ya, ketika memang Anda harus mengabulkan gugatan anak terhadap orang tuanya? Itu menjadi sesuatu yang dilematis. Karena mereka yang belajar ilmu tentang akhlak, moral itu komentarnya pasti sinis kepada Anda. Apa komentarnya? Masa iya sih anak itu tega gitu ya menggugat anaknya, kemudian menang dan dihukum orang tuanya misalnya. Ya kan? Itu secara moral itu baik tidak? Secara akhlak tidak, ya kan? Nah, orang yang tidak belajar hukum, maka akan mengatakan bahwa itu tidak bermoral. Anak itu tidak bermoral. Masa orang tuanya itu digugat di pengadilan. Hakimnya juga begitu. Masa yang seperti itu dikabulkan gugatannya dan dihukum orang tuanya gitu kan. Nah, ini. Nah, ketika Anda menghukum orang tua yang terbukti bersalah, ya, nah, itu bisa dipahami. Itu akan ada orang yang memahami bahwa Anda sudah memisahkan itu. Memisahkan antara hukum dengan moral. Hukum ya hukum gitu loh, yang harus ditegakkan. Bicara kasihan dan lain-lain itu persoalan moral itu persoalan moral, kasihan ya gitu kan, itu persoalan moral. Nah, ya. Tapi ketika Anda dituntut untuk menegakkan hukum, maka Anda akan mengatakan di bidangnya hukum yang hukum. Ya. Walaupun anak saya, maka tetap saya harus hukum. Perkara ada orang yang berkomentar kasihan anaknya kok dihukum seperti itu, berarti itu bicara moral, ya, bicara moral. Tapi Anda, ya, sebagai hakim yang adil pada waktu itu kemudian tetap menghukum anaknya sendiri, ya, karena terbukti bersalah. Itu yang kemudian di dalam hadis itu Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, lakatotu, ya pasti aku potong tangannya, ya kan? Jadi pada kondisi seperti ini Nabi Muhammad itu bicara atas nama hukum, ya. Jadi hukum itu harus ditegakkan di depan siapapun, walaupun anaknya sendiri, ya. Walaupun itu anaknya sendiri, tapi kalau terbukti bersalah maka dia akan hukum. Perkara ada orang yang berkomentar kasihan anaknya, itu persoalan lain, itu persoalan moral. Ya. Pada kondisi seperti itu Anda bisa saja memisahkan moral dengan hukum. Tetapi dalam kondisi yang lain Anda bisa mengintegrasikan, bisa menggabungkan, ya, secara harmonis antara hukum dan moral. Dan itu yang saya harapkan. Anda tidak mempertentangkan antara hukum dengan moral, hukum dengan keadilan.
Baik saudara sekalian, jadi sekali lagi banyak komentar-komentar miring ketika Anda harus memutuskan sebagai seorang hakim, sampai Anda dituduh sebagai hakim yang hanya mewujudkan keadilan prosedural. Ya. Jadi hakim dianggap hanya mewujudkan keadilan prosedural, tetapi tidak bisa mewujudkan keadilan yang substantif. Ya. Jadi secara prosedur sudah selesai, siapapun yang bersalah tetap dihukum, walaupun orang tuanya ya tetap dihukum. Karena sudah mekanisme prosedurnya sudah dijalani. Tetapi secara moral orang boleh berkomentar lain. Kemudian yang terakhir, Anda kalau jadi petugas hukum, apakah hakim dan lain-lainnya, Anda harus mewujudkan tujuan yang terakhir yang kita sebut dengan kemanfaatan. Ingat, hukum yang kita keluarkan, yang kita berlakukan itu harus bermanfaat. Ya. Jangan sampai kemudian hukum yang kita keluarkan itu tidak bermanfaat, mubadir gitu maksud saya. Ya. Kita pernah mengkritik ada beberapa peraturan daerah yang itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya. Karena memang dianggap tidak menyentuh ya, berbagai aspek-aspek dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga nilai manfaatnya dianggap kurang. Makanya Anda nanti kalau misalnya ditugaskan untuk menyusun perda, ada baiknya ada studi-studi awal untuk memahami persoalan yang dimaksud bagaimana di masyarakatnya, supaya Anda bisa menangkap nilai-nilai kemanfaatan apa yang akan dihadirkan ya, di dalam rumusan perda yang akan dibentuk. Harus ada studi-studi awal dulu, sehingga kita menyusun perda itu tidak mau setelah diberlakukan ternyata tidak memberikan manfaat juga. Itu kan eman, ya. Itu maksud saya. Dan saudara sekalian, ini poin penting dari tujuan hukum yang perlu saya sampaikan. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup.